Kalau penutup, berarti ada lagi nggak setelahnya? Nggak ada. Karena itu Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di. Nggak akan ada Nabi setelah saya. Dan kalimat ini memberikan kesan, awas, kalimat la nabiyya ba'di, formulanya dalam bahasa Arab memberikan kesan, bukan hanya mengatakan nggak ada Nabi setelah saya, tapi akan menginfokan, akan ada orang ngaku Nabi setelah saya. Nggak usah dianggap, gitulah. Tolak, la, gitu aja, la. Tinggalkan aja. Itu orang beriman ya, awas hati-hati. Sifat orang beriman itu mesti yakin. Karena Nabi penutup siapa? Nabi Muhammad SAW. Syahadat kita apa? Syahadu an la ilaha wa syahadu anna. Tuh, begitu ke Muhammad SAW pakai anna. Ingat, pakai anna. Supaya kita yakin, gak usah ragu. Makanya orang beriman yang menjaga syahadatnya, gak akan heboh kalau ada orang ngaku Nabi. Tinggalkan aja. Senyumin, tinggalin. Selesai, doain. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi, gak usah bingung. Berarti membuktikan kalimat Nabi benar. Ada orang ngaku-ngaku. Yang bingung tuh begini, setiap ada ngaku Nabi, ada pengikutnya. Itu aja. Ada yang ikut tuh ya. Nah, ini yang kita obati ya, pelan-pelan. Kembali ke sini. Karena itulah ketika Nabi Muhammad SAW diutus, Allah langsung menurunkan pernyataan di satu ayat. Berkorelasi dengan mukjizat beliau sebagai tanda bahwa beliau adalah pembuka dari akhir kehidupan, akhir zaman. Apa ayatnya? Turun Quran surah ke-54 ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, kiamat mulai mendekat. Artinya akhir kehidupan sudah dimulai dibuka. Ditandai dengan apa? Diutusnya Rasulullah SAW. Di antara pembuktiannya beliau diberikan mukjizat membelah bulan. Kan? Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Oke, itu tandanya, tanda awalnya. Dan dibuktikan ya dalam satu gambaran yang pernah ke bulan kan melihat ya. Ya, dan diteliti oleh pakar di bidangnya menyimpulkan bahwa bulan pernah terbelah. Jelas kan? Baik. Satu. Ini. Jadi ketika Nabi SAW itu diutus, beliau statusnya sudah penutup para nabi dan rasul, rasul akhir zaman. Rasul akhir zaman. Di fase pembuka. Dah, pelan-pelan. Nah, yang meneruskan risalah beliau, para ulama meneruskan risalah beliau, ya kan? Maka disebut ulama akhir zaman, ustadz akhir zaman, ya kan? Karena menyampaikan risalah ke penghujung akhir masa kehidupan. Pelan-pelan. Di tahap ini, Nabi diberikan oleh Allah panduan spesifik untuk membimbing umatnya melewati setiap pergerakan zaman dari mulai awal zaman, pertengahan zaman sampai ke puncak nanti. Ya, dan tidak akan mengalami di puncak paling dahsyatnya, nggak akan mengalami puncaknya. Nanti orang beriman meninggal semua sebelum itu. Sebelum akhir puncaknya. Nanti kita masuk ke sini, kita kan masih di sini. Singkatnya adalah Allah turunkan kepada beliau panduan kehidupan komprehensif, sangat lengkap, membimbing Rasulullah dan semua umatnya menghadapi kehidupan di semua fase dari mulai pembuka sampai menuju akhirnya. Kalau terjadi begini, ini solusinya. Kalau ada masalah begini, ini jalan keluarnya. Ya Muhammad SAW, ini ayatnya. Sampaikan pada umatmu, jelaskan. Ayatnya terkumpul, dinamakan dengan Al-Quran, fungsinya sebagai hudan, petunjuk kehidupan. Di masa Nabi Adam, ada petunjuknya, hudan. Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ada. Zaman Nabi Musa ada Taurat, fungsinya hudan. Quran surah 17 ayat kedua. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Di masa Nabi Isa ada Injil, fihi hudan, di dalamnya ada hudan. Jadi semua itu pedoman kehidupan di eranya, di masanya. Nah, di era Nabi Muhammad karena beliau penutup, maka petunjuknya mesti sampai akhir, sampai sini. Ya, maka dijamin oleh Allah, nggak boleh berlaku di sini saja. Harus abadi sampai ke sini. Ya, sebab kenapa? Beliau penutup, Nabi Isa bukan penutup, Nabi Musa bukan penutup. Karena itu lokal sifatnya, lokusnya di masanya saja, nggak bisa lewat. Nabi Isa di wilayah Palestina, kalau ajarannya nyampe ke Indonesia kejauhan, kan? Nabi Musa di Bani Israel, selesai. Makanya sampai sekarang nggak ditemukan kitab gambaran yang aslinya. Taurat sampai sekarang ada nggak yang aslinya? Kaji. Injil, Zabur, nggak ada jaminannya. Ya, sekalipun ada tersambung, ini penemuan, ini manuskrip ini, coba lihat nggak, sama nggak dengan bahasa aslinya, terjaga nggak?
Nggak ada jaminan, karena memang fungsinya hanya di eranya saja. Al-Quran tidak. Al-Quran fungsinya sampai akhir kehidupan. Jadi petunjuknya bukan hanya di era Nabi. Kita pun kalau punya masalah sekarang, tanya solusi, ditemukan di Quran. Demi Allah saya katakan ada jawabannya. Di Islam itu indahnya, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Nggak ada pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Dan Allah sampaikan, kalau kamu punya masalah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang yang ingat, yang tahu. Ada ulama di situ. Semua masalah ada solusinya. Dan yang paling menarik, ayatnya ayat yang sama yang disampaikan di masa Nabi Muhammad SAW. Karena itu lafadznya dijaga. Quran surah 15 ayat 8, ayat 9. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidhun. Al-Baqarah yang dulu sama dengan yang sekarang. Kalau manusia tidak. Kau yang dulu bukanlah yang sekarang. Ya. Al-Quran yang dulu sama dengan yang sekarang. Lafadznya sama, kalimatnya sama, keistimewaannya sama. Alif lam mim nggak pernah berubah jadi alam. Ya, coba lihat kan. Alam nasrah, alam baca nggak pernah alif lam mim. Ya, semua terjaga sempurna. Itulah dia. Nah, jadi kalau kita ingin menjalani kehidupan, cari pedomannya dari awal sampai ke sini sampai ke akhir, temukan di Al-Quran, lihat penjelasannya dalam hadis. Jadikan hadis ini gabungan sebagai pedoman, ketika jadi pedoman disebut dengan sunnah. Maka sering ada gambaran Al-Quran dan sunnah. Disingkat jadi Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Gambarannya begitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita ada di mana? Di pembuka, di pertengahan, atau di akhir? Kita mesti lacak nih dalam Al-Quran juga dalam hadis. Di suasana apa? Ciri-cirinya bagaimana? Nah itu yang akan kita kembalikan ke pertemuan berikutnya insya Allah. Sebelum masuk pembahasan tentang Ramadan, saya akan bahas ini secara singkat dulu. Ya, nih kisi-kisinya. Kisi-kisinya. La taqumus sa'atu. Contohnya di At-Tirmidzi nanti akan bergerak ke akhir-akhir puncak, memasuki pertengahan misalnya kata Nabi SAW. Ya, adanya apa? Pertama taqarrubuz zaman. Waktu semakin cepat rasanya. Ya, maaf. Setahun rasanya sebulan, as-sanatu kasyahri. Asy-syahru kal jum'ah, sebulan rasanya sepekan. Wal jumu'atu kal yaum, sepekan rasanya sehari. Ya kan? Wal yaumu kadarbatun nar, dan sehari itu rasanya seperti sekilas saja. Nah, kalau Anda sudah merasakan itu, Anda ada di fase mana? Contoh lagi, nah, jangan lu dijawab, kan belum saya terangkan. Contoh lagi, ya taqarrubul aswaq, akan tiba waktunya pasar mudah diakses. Ibu berangkat dulu pakai ojek, pakai motor dan sebagainya, dia angkot, turun belanja. Sekarang keluarkan handphone mudah diakses, klik datang sendiri. Itu berarti sedang di mana? Di fase mana di antara tiga ini? Contoh lagi, banyak manipulasi, banyak perpecahan, banyak fitnah, banyak keburukan, sulit dibedakan mana benar, mana salah. Ada di mana fasenya? Contoh lagi, perzinaan sudah marak sampai-sampai banyak orang berzina, merasa nggak malu untuk zina. Ada di mana fasenya? Hah? Nah, nanti semua gambaran itu, kalau kita ada di masa itu, tuntunannya apa supaya terjaga? Kalau ada orang bohong, nggak ikut-ikutan bohong. Kalau ada orang korupsi, nggak ikut-ikutan korupsi. Iya kan? Kalau ada orang bermaksiat, nggak ikut-ikut maksiat. Kalaupun lampu padam, nggak ikut padam hati kita. Tuh, nyala kan? Paham nggak? Nah, bagaimana menjawab ini semua? Kajian berikutnya insya Allah. Karena waktunya sudah habis. Saya jam 10 sudah harus ada di tempat lain. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu. Informasi yang saya sampaikan 3 menit saja. Yang pertama, jangan khawatir kehilangan informasi resume karena kajian kita terekam. Ya, silahkan nanti terhubung di channel kami. Mohon izin karena itu live-nya kita di satu titik supaya kalau ada yang memotong atau ada apapun bisa terkontrol. Apalagi sekarang tahun-tahun politik kadang orang bikin poster, bikin kegiatan apa yang saya nggak tahu kadang-kadang ya. Atau bikin klip video yang kita nggak tahu sehingga kita bisa kontrol dengan baik. Kemudian yang kedua, ini materi insya Allah akan dibukukan. Ya, ada di sini ini yang surat An-Naba, insya Allah sudah mulai terkumpul. Kemudian nanti ada lagi sampai dengan An-Nas untuk juz amma. Mudah-mudahan Ramadan sudah bisa dicetak dan bisa dibaca nanti selama Ramadan. Ini 2. Yang ketiga berita baik teman-teman. Alhamdulillah progres pesantren sangat baik sekali, sudah lewat sedikit di 50%. Masjid Ramadan bagian lantai 1 insya Allah sudah jadi, kelas sedikit lagi. Nanti Ramadan ada i'tikaf terbatas, pasca Ramadan insya Allah akan ada mulai kajian daurah-daurah terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa daftar ke akun Mira ya, di
Di akun Mira itu daftar dulu, nanti ke Uwah Corner, ikut ke situ, nanti akan ada undangan misal per pekan 100 orang, per pekan 100 orang. Jadi nginap di sana selama semalam, belajar ya seperti nyantri lagi, nggak bayar, gratis, kan yang bangun kita semua, ya. Jadi belajar, Anda datang ke sana, nanti kalau kami ada menyiapkan, kami siapkan makanannya, kalau mau bawa makanan masing-masing, bawa makanan masing-masing, kita bisa optimalkan belajar untuk bergantian. Nah kalau ada yang mau masih wakaf, masih ada kesempatan, sampai akhir tahun ini, kalau sudah selesai, selesai. Ya, di BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 111-4444-142, atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Itu wakaf semua, ya wakaf semua. Yang kedua, Ibu dan Bapak, alhamdulillah, mohon doanya, saya sekarang sedang menyiapkan kaderisasi. Karena saya pun termasuk hukum ini. Kan nggak tahu kapan dan di mana saya akan meninggal dan pulang. Ya. Karena itu saya berharap, mohon doa, kemarin sudah kita kirimkan seleksi se-Indonesia, ada 35 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terkuat. Insya Allah dalam waktu dekat nanti ada yang Madinah, ada yang juga di Ummul Qura, ada yang di Al-Azhar, ada yang di Sudan, ada yang di Istanbul. Kita akan seleksi kembali dan ada yang dengan saya di sini di Indonesia. Dan semua belajar formal, belajar dengan kuat. Mohon doakan mereka semua diikhlaskan oleh Allah, diberi kekuatan untuk belajar dan pulang membangun bangsa, negara dan berkhidmat untuk agama insya Allah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong kalau ada yang ke sini datang dengan keluarga, ada yang di saudara kita sambil berjualan, sambil juga ikut ta'lim, disupport mereka. Ada yang jualan makanan, jualan macam-macam dan sebagainya, ya. Disupport sehingga sama-sama kita bisa memutarkan dan bisa semangat untuk belajar untuk semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ummati ila yaumiddin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.